Sanksi terbaru Amerika Serikat terhadap dua raksasa minyak Rusia, Rosneft PJSC dan Lukoil PJSC, tidak hanya mengguncang Moskow dan Eropa, tetapi juga menciptakan krisis pasokan energi di New Delhi. Aliran minyak Rusia ke kilang-kilang utama India, yang selama 3 tahun terakhir menjadi anugerah bagi kedua negara, diperkirakan akan turun mendekati nol. Para eksekutif kilang minyak India menyebut pembatasan terbaru Washington ini akan membuat aliran minyak Rusia hampir mustahil untuk dilanjutkan. Padahal, India saat ini mengambil alih lebih dari 36% impor minyaknya dari Rusia, sebuah lonjakan dramatis sejak 2022. Mengapa sanksi AS mengakhiri perdagangan ini secara tiba-tiba? Bagaimana India, yang sebelumnya ahli menghindari sanksi Iran dan Venezuela, sekarang terjebak? Dan apa itu sanksi sekunder yang ditakutkan India dan Tiongkok? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah dampak sanksi Trump pada aliansi energi yang telah mengubah peta pasar minyak global ini. Perubahan radikal impor minyak India. Secara historis, India bukanlah importir signifikan minyak mentah Rusia, dan lebih bergantung pada Timur Tengah. Namun, situasinya berubah drastis setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Saat negara-negara G7 memberlakukan batasan harga $60 per barel untuk membatasi pendapatan Kremlin, India mengambil keuntungan penuh. Mereka menghindari minyak berisiko sanksi AS dari Iran dan Venezuela, tetapi kargo Rusia diizinkan dan dijual dengan harga yang relatif murah. Hasilnya, India melompat menjadi pembeli terbesar minyak mentah Rusia yang diangkut melalui laut. Sejauh ini tahun ini, lebih dari sepertiga, yaitu 36%, impor minyak India berasal dari Rusia. Hubungan ini menjadi sumber frustrasi besar bagi Presiden Donald Trump, yang bahkan menjadi hambatan dalam negosiasi perdagangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi. Dampak langsung sanksi primer AS. Langkah terbaru dari pemerintahan Trump adalah menargetkan langsung sumber pasokan minyak tersebut, dengan memasukkan Rosneft dan Lukoil ke dalam daftar hitam. Ini secara efektif mengakhiri perdagangan tersebut. Menurut para eksekutif kilang minyak, pesanan yang seharusnya dilakukan selama pekan mendatang untuk minyak mentah yang akan dimuat pada bulan November dan dikirim pada bulan Desember kini sebagian besar harus berasal dari tujuan lain selain Rusia. Negosiasi pasar spot untuk kargo Urals Rusia telah mereda sejak pertengahan Oktober, ketika Trump menyatakan Modi berjanji menghentikan pembelian. Pengecualian langka. Satu-satunya pengecualian yang mungkin adalah kilang minyak India yang didukung Rosneft, Nayara Energy, yang telah beroperasi secara eksklusif dengan minyak mentah Rusia. Nayara menyumbang 16% impor minyak India dari Rusia, tetapi nasibnya kini tergantung pada bagaimana pemerintah AS menafsirkan status hukumnya. Vandana Hari dari Vanda Insights mengatakan, dengan langkah sanksi ini, kilang-kilang India mungkin harus mundur jauh lebih cepat. Ancaman sanksi sekunder dan jaringan ilegal. Sanksi AS kali ini adalah sanksi primer, menargetkan langsung entitas Rusia. Namun, kekhawatiran terbesar bagi India dan Tiongkok adalah potensi eskalasi lebih lanjut ke sanksi sekunder. Sanksi sekunder adalah sanksi yang dijatuhkan AS kepada perusahaan atau individu di negara ketiga seperti India atau Tiongkok yang berbisnis dengan entitas yang sudah disanksi AS. Rachel Ziemba, analis di Center for a New American Security, mengakui efektivitas sanksi ini, tetapi juga memperingatkan, saya pikir langkah ini akan dilemahkan oleh meluasnya penggunaan jaringan keuangan ilegal. Ini berarti, meskipun AS memblokir saluran keuangan tradisional, bank-bank besar, Rusia mungkin beralih ke jaringan keuangan bayangan, bank-bank kecil yang berisiko. Mata uang kripto, bursa kripto untuk memfasilitasi transaksi. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar ketakutan China dan India akan eskalasi lebih lanjut dalam sanksi sekunder yang akan membuat mereka benar-benar berhenti berbisnis dengan Rosneft dan Lukoil. Langkah Trump ini tidak hanya memutus aliran minyak, tetapi juga mengakhiri periode 3 tahun di mana India memainkan peran penting dalam menopang perekonomian Rusia. Secara efektif, ini adalah tindakan keras yang bertujuan membuat sanksi G7 yang lebih longgar menjadi usang. Dalam jangka pendek, India akan kembali harus mengalihkan pembelian minyaknya, kemungkinan besar kembali ke Timur Tengah, yang dapat memicu kenaikan harga minyak global karena peningkatan permintaan di pasar spot. India mungkin merasa lebih mudah kembali ke Timur Tengah karena secara historis mereka sudah menjadi importir di sana, dibandingkan dengan Tiongkok yang lebih bergantung pada Rusia.